importance in the Champions League race. They've hit Spurs with 2 early goals. Newcastle United dipastikan lolos ke Liga Champions pada musim depan 2023-2024 seusai mengamankan posisi di 4 besar klasemen Premier League. Kasta tertinggi Liga Inggris musim 2022-2023. Ya, menyikapi kesempatan akan berlaga di kompetisi Liga Champions, pastinya akan menjadi pekerjaan besar bagi manajer tim untuk lebih mengasah lagi kedalaman skuadnya. Nanti Minutes akan mencoba merangkum rencana Newcastle dalam menghadapi kompetisi Liga bergengsi di musim depan. Let's check it out. Newcastle mewujudkan mimpi lolos ke Liga Champions. Capaian itu diperoleh The Magpies setelah bermain imbang 0-0 pada laga kandang melawan Leicester City di Stadion St. James Park Selasa 23 Mei kemarin. Manajer Newcastle Eddie Howe mengungkapkan masuk ke 4 besar dan lolos Liga Champions sama sekali tidak terpikirkan pada awal musim. Sang pelatih berasa bermimpi dapat membawa The Magpies kembali mencicipi manisnya kompetisi Eropa setelah 2 dekade lamanya. Tercatat, Newcastle United bertengger di posisi keempat dengan total raihan 71 poin. Itu merupakan keikutsertaannya pertama kali sejak terakhir pada tahun 2003. Pada awal sang manajer didapuk menjadi pelatih Newcastle, Howe sama sekali tak menargetkan untuk memperebutkan posisi 4 besar, mengingat dominasi Big Six terbilang tak tergoyahkan selama 1 dekade terakhir. Selesai laga kontra Leicester City, Howe berbicara kepada media Sky Sport terkait kebahagiaannya usai mengantarkan para punggawa Newcastle lolos ke Liga Champions musim depan. Howe mengutarakan kebahagiaannya dan masih tak percaya bahwa ia mampu memimpin tim bertarung di papan atas klasemen Premier League. Akan tetapi, sedari dimulainya kompetisi, Howe tak memungkiri bahwa ia memang bermimpi untuk dapat berada di titik ini. Ekspektasi kami musim ini tentu saja bukan 4 besar. Ucap Howe kepada Sky Sports setelah hasil imbang timnya dengan Leicester. Saya pikir Anda selalu berharap, Anda selalu percaya dan Anda harus bermimpi, tambahnya. Jelas balik pada awal masa dilantiknya Howe menjadi juru taktik The Magpies, Newcastle terperosok dan harus berkutat di zona degradasi. Berkat tangan dinginnya tim yang ia kepalai kini berangsur membaik dan bisa mencapai performa terbaiknya dalam beberapa dekade terakhir. Namun kami tidak merasa siap untuk itu Liga Champions. Setelah musim lalu berjuang melawan degradasi, yang menjadi pertanyaan adalah apakah kami dapat berkonsolidasi dan menjadi tim yang lebih baik ke depannya. Untuk tidak memiliki godaan degradasi dan mencoba formula baru, itu sungguh luar biasa. Tutup Howe bangga. Serius ingin membangun skuad elit. Rencana akbar Newcastle di musim panas 2023 mendatang tidak lepas dari keinginan manajer Eddie Howe membangun skuad elit. Urgensi Newcastle mendatangkan pemain-pemain ternama memang semakin besar. Sebab Newcastle perlahan mulai menunjukkan kapasitasnya untuk bersaing di papan atas. Bahkan Newcastle tidak tergelincir di liga domestik, setelah 3 Champions pun telah diamankan oleh The Magpies. Dengan begitu kedalaman dan kualitas skuad akan sangat diperlukan. Newcastle menjadi tim yang patut dinanti manuvernya pada bursa transfer awal musim 2023-2024. Bukan hanya punya sumber dana yang melimpah, Newcastle sedang membangun tim agar bisa bersaing di Liga Champions. Newcastle menjadi klub kaya raya sejak diakuisisi PIF dari Arab Saudi. Meskipun begitu, The Magpies melakukan belanja dengan cukup cermat pada musim 2022-2023 lalu dan meraih sukses. Rumus yang sama akan dipakai pada musim 2023-2024. Tim racikan Eddie Howe tidak akan belanja pemain gila-gilaan. Namun mereka mementingkan proyek jangka panjang dan membeli pemain dengan harga yang logis. Ada beberapa pemain masuk dalam incaran Newcastle, termasuk 2 gelandang timnas Italia yakni Sandro Tonali dan Nicolo Barella. Tonali menjadi target utama Newcastle untuk memperkuat lini tengah. Newcastle telah menawarkan 50 juta euro atau 818 miliar rupiah kepada AC Milan. Tetapi tawaran itu dinilai terlalu murah. Kepada Tonali, Newcastle menawarkan gaji 3 kali lipat dari yang diberikan Milan. Saat ini Tonali menimbang opsi pindah karena klub ingin melepasnya. Selanjutnya, masuknya nama Scranton dalam daftar pemain incaran Newcastle bisa dibilang mengejutkan. Sebab Scranton baru saja musim bermain di level senior.
Hertha Berlin yang dibelanya harus degradasi, namun The Telegraph menyebut Scranton punya talenta besar. Eddie Howe sudah melakukan pengamatan langsung pada pemain asal Jerman itu. McTominay juga sudah dikaitkan dengan Newcastle sejak Januari 2023 lalu. Namun sikap Man United tidak benar-benar jelas soal pemain asal Skotlandia ini. MU masih ragu apakah harus melepas atau mempertahankan McTominay. Sementara itu, kubu pemain berharap bisa bertahan dan memperebutkan tempat di starting 11 Manchester United. James Maddison juga masuk ke dalam daftar incaran Newcastle. Gelandang 26 tahun itu mengaku tak ingin bermain di Championship dan Leicester harus melepasnya. The Foxes akan mendapat dana besar. Harga Maddison juga ada pada kisaran 50 juta euro atau 818 miliar rupiah. Newcastle sudah membuat tawaran dan kubu Leicester membuka pintu lebar-lebar. Tetapi masalahnya bukan cuma The Magpies yang menginginkannya. Tottenham juga siap membayar dengan harga yang sama. Keputusan akhir ada di tangan Maddison. Nicola Barella berada di urutan atas dalam daftar transfer Newcastle. Hanya saja, proses negosiasi dengan Inter Milan berjalan sangat alot. The Magpies menyiapkan dana 50 juta euro atau 818 miliar rupiah untuk bisa memboyong gelandang timnas Italia itu. Namun belum ada titik terang terkait pemain berusia 26 tahun itu. Dikabarkan, Harry Maguire juga termasuk dalam target. Banyak klub tertarik pada jasa Maguire. Termasuk West Ham, Aston Villa hingga Newcastle sendiri siap menampung penghuni bangku cadangan Manchester United itu. Namun situasinya cukup rumit bagi Maguire. MU ingin mendapat dana besar dari transfernya. Di sisi lain, gaji Maguire dianggap terlalu tinggi bagi klub-klub yang tertarik pada jasanya. Penyerang asal Senegal yakni Sadio Mane juga termasuk pemain yang digadang-gadang Newcastle untuk merumput di Stadion St James Park musim depan. Mengingat musim pertama Sadio Mane bersama Bayern tak begitu positif. Sadio Mane pun disebut mungkin akan meninggalkan juara Bundesliga tersebut. Dikutip dari Sky Sport, Mane sempat berbicara soal peluang dirinya bermain di Newcastle kepada fans. Tidak ada yang tidak mungkin, kata Mane. Dan pemain terakhir menjadi incaran The Magpies adalah Calvin Phillips. Phillips saat ini dikabarkan kesulitan bersaing di tim utama Man City. Dia menjadi alternatif bagi Newcastle jika gelandang incaran utama sulit didatangkan. Newcastle United potensi akan masuk grup neraka di Liga Champions. Dilansir dari Give Me Sport, Newcastle United terakhir main di Liga Champions adalah pada musim 2022-2023 alias 20 tahun lalu. Ketika itu, formatnya ada 2 kali fase grup. Newcastle pada akhirnya tidak bisa melangkah lebih jauh sebab mereka finish di belakangnya Barcelona dan Inter Milan. Namun kini, Newcastle United kembali ke Liga Champions. Para fans The Magpies tak terlewat merayakan hal itu. Akan tetapi, disinyalir langkah Newcastle di Champions nanti mendapat banyak ancaman. Pasalnya ada potensi masuk di grup neraka. Newcastle akan berada di pot 4 ketika pengundian grup Liga Champions musim depan. Itu artinya, Newcastle berpeluang ketemu pot 1 yang diisi para juara liga-liga top Eropa. Diketahui, Bayern Munich jadi juara di Jerman, Barcelona jadi juara di Spanyol, PSG jadi juara di Prancis, dan Napoli jadi juara di Italia. Pot 2 dan pot 3 pun akan diisi tim-tim yang tidak kalah ngeri, seperti Real Madrid, Porto, Borussia Dortmund, sampai AC Milan. Skema grup neraka buat Newcastle bisa saja triple CS segrup dengan PSG, Real Madrid, dan AC Milan. Namun, Newcastle juga bisa dapat grup yang lebih mudah dengan potensi bersama Feyenoord, Porto, Dinamo Zagreb. Tapi tentu posisi Newcastle di pot 4 akan membuat mereka berjumpa dengan 2 tim top dari pot 1 dan pot 2. Itulah merangkum rencana Newcastle dalam menghadapi kompetisi Liga Champions di musim depan. Dengan telah menargetkan sejumlah nama pemain untuk menambah kedalaman skuad. Di sisi lain, potensinya yang bakal bergabung di grup neraka juga akan menjadi pekerjaan besar. Bagaimana pendapatmu, akankah The Magpies mampu memberikan kejutan di musim depan? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Thanks for watching, bye!